Tulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati, hanya aku yang persis merasa bunga cinta masih harap cemas, walau ada yang lain telah hadir, hatimu yang terpilih. Hatimu yang terpilih. Halo, Dewi. Sudah ada kabar dari Bapak? Belum, Bu. Belum ada kabar dari Bapak. Tapi tadi siang, Bapak kirim orang kemari untuk mengambil berkas-berkas pekerjaan yang harus ditandatangani. Kamu kenal orangnya? Tidak, Bu. Saya memang belum pernah ketemu sebelumnya. Perempuan, Bu. Namanya Larasati. Larasati. Tadi Pak Surya juga telepon, Bu. Katanya nanti siang Laras akan kembali lagi untuk mengembalikan berkas-berkas pekerjaan yang sudah Bapak tanda tangani. Terima kasih ya, Dewi. Larasati. Perempuan ini pasti tahu di mana suamiku berada. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini berkas yang Bapak perlukan. Duduk. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Saya berharap bisa membantu Bapak lebih dari ini. Boleh saya bertanya sesuatu? Silahkan, Pak. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu melihat suamimu tidur dengan perempuan lain? Saya nggak tahu, Pak. Kok kamu tidak tahu? Iya, karena saya belum punya suami, Pak. Oh, jadi kamu belum menikah? Oh, jadi itu masalahnya ya, Pak? Maksudmu? Bapak lari dari rumah dan tinggal di hotel. Itu kalau nggak salah saya nebak, Pak. Kenapa kamu bisa punya pikiran begitu? Pertama, Bapak punya kantor di Jakarta. Artinya Bapak pasti tinggal dan menetap di Jakarta. Aneh dong, Pak, kalau Bapak punya rumah di Jakarta, tapi menetap di hotel. Yang kedua, saya melihat Bapak sering melamun dan sering minum. Yang ketiga, Bapak minta saya untuk menjadi penghubung. Seolah-olah Bapak tidak mau diketahui di mana Bapak berada.
Kamu nih betul-betul bisa menebak pikiran orang. Tidak terlalu sulit untuk menebak apa yang sedang terjadi, Pak. Kalau seorang suami lebih senang tinggal di hotel ketimbang tinggal di rumah bersama keluarga, pasti keluarga itu sedang ada masalah cukup besar. Bapak barusan bertanya sama saya, bagaimana kalau saya melihat pasangan saya berselingkuh? Apakah masalah ini yang sedang Bapak hadapi? Apa istri Bapak berselingkuh? Saya tidak mau bicarakan soal itu. Maafkan saya, Pak. Saya pikir saya hanya ingin meringankan beban Bapak. Laras, kamu sudah cukup membantu dengan pekerjaan saya. Besok kamu serahkan berkas-berkas yang sudah saya tanda tangan pada sekretaris saya ya. Dan ini. Apa ini, Pak? Untuk ongkos taksi. Ini terlalu banyak, Pak. Saya tidak bisa menerimanya. Bapak sudah banyak membantu saya dan banyak mengeluarkan uang untuk biaya kamar hotel dan baju buat saya. Ya udah, kalau nggak bisa, salam buat Mama ya. Oke, bye-bye. Sila, Papa mau berangkat dulu ya. Mau kemana, Pak? Mau makan malam sama Om Hari. Sila ikut ya. Habis males sendirian di rumah. Loh, katanya si Aryo mau datang. Biasalah, Pak. Mamanya masih sakit. Udah gitu, papanya 4 hari belum pulang. Ya udah, dia disuruh nemenin mamanya. Ya sudah, kalau kamu mau ikut, ganti pakaian sana. Papa tunggu. Oke. Buruan. Hatimu yang terpilih. Ini berkas-berkas yang sudah ditandatangani oleh Pak Surya, dan ini ada catatan yang penting. Terima kasih. Apa kabar Pak Surya? Saya harap beliau baik-baik saja. Iya, beliau baik-baik saja. Ada beberapa berkas baru yang perlu Bapak tanda tangani. Serahkan saja semuanya sama saya. Nanti akan saya sampaikan pada beliau. Maaf, boleh saya tahu sejak kapan Ibu bekerja untuk Pak Surya? Saya ini hanya teman biasa. Kebetulan Pak Surya minta bantuan sama saya dan saya sekedar membantunya. Maaf, saya ini bukan karyawan seperti Anda. Oh, baik, saya ambilkan dulu berkasnya. Kamu tahu nggak? Mama pasti senang lihat kamu datang. Dia ketawa. Enggak benar.
Apalagi mama lagi kesepian, pasti senang ditemenin sama kamu. Ya, mungkin. Mungkin. Mbak. Mama mana? Di kamar ya? Nggak ada, Den. Wong Dora Putri pergi kok. Pergi kemana, Mbok? Nggak tahu, Den. Tadi pergi, nyetir mobil sendiri. Nyetir sendiri. Ya udah deh, Mbok. Saya, Den. Katanya mama kamu sakit. Justru itu. Saya juga nggak ngerti. Sakit-sakit malah pergi. Nggak ngasih tahu saya lagi. Kemana ya? Sila, Lagi sibuk, Pak? ada apa? Tumben kamu datang ke kantor? Pasti lagi ribut sama Aryo. Ya. Saya kesel. Saya nggak keberatan kalau dia lagi sibuk dengan urusannya. Dan saya bisa ngerti banget kalau dia tuh lagi stres karena ada masalah dengan orang tuanya. Tapi yang bikin saya kesel banget, kenapa sih saya ini nggak dilibatkan? Saya ingin bantu dia, Pak. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga mereka. Kalau begitu, bagaimana kalau kita sama-sama bertamu ke rumah Aryo? Maksudnya, Papa? Ya, silaturahmi aja. Menunjukkan bahwa kita simpati pada masalah mereka. Supaya mereka tahu bahwa kita juga prihatin dan siap membantu. Maaf Pak, mengganggu sebentar. Silakan. Ada apa? Ada surat untuk Bapak. Dari mana? Kapan kita ke rumah Aryo, Pak? Nanti malam bisa kan? Pak? Ada apa, Pak? Coba kau lihat sendiri. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin Tante Dini melakukan semua ini, Pak. Foto-foto itu sudah membuktikannya. Kamu bilang papanya Aryo minggat dari rumah, ya kan? Mungkin di situ masalahnya. Mungkin Om Surya telah menerima foto-foto ini, Pak. Itu sebabnya Aryo bilang mamanya nggak mau cerita apa-apa. Kamu harus memberitahu Aryo. Nggak mungkin, Pak. Aryo sangat sayang dan bangga sekali pada mamanya. Pasti dia terpukul. Dia lebih baik tahu yang sebenarnya daripada dia terus berada dalam keadaan kebingungan.
Mama dari mana? Mama barusan kemana? Mama habis ngebuntutin perempuan, yo. Perempuan siapa, Ma? Namanya Laras. Laras. Siapa Laras, Ma? Sekretaris Papa bilang dia sengaja disuruh Papa untuk jadi penghubung selama Papa nggak ada di kantor. Jadi berarti kan dia tahu di mana Papa sekarang, yo. Ya kan? Tapi Mama nggak bisa ngebuntutinya. Jadi Mama ngebuntutin perempuan itu. Ya. Dia masuk di mall. Terus Mama ketinggalan. Mama kenapa sih nggak telepon Aryo? Dan kali biar Aryo ngebuntutin perempuan itu, Ma. Siapa ya, yo, perempuan itu? Siapa ya? Perasaan kok Mama nggak pernah kenal sama dia. Di mana ya, yo, Papa bisa kenal sama dia? Dan apa hubungannya dia sama Papa sekarang? Mama jangan sedih terus ya. Sekarang kan udah mulai ada titik terang. Aryo yakin, Ma. Perempuan itu pasti akan datang lagi ke kantor Papa. Sudah kamu telepon Aryo? Saya masih ragu, Pak. Katanya kamu kasihan sama Aryo. Dengan menunjukkan foto-foto itu, sekarang kamu bisa mengurangi kebingungan Aryo. Foto-foto itu akan menjelaskan semuanya. Kasihan Aryo, Pak. Lebih kasihan lagi Aryo kalau selamanya dia berada dalam ketidaktahuan. Percayalah Sila, kenyataan sepahit apapun itu lebih baik dari kebohongan. Lelucon apa ini? Ini bukan lelucon, yo. Tadi siang Papa menerima kiriman foto ini. Sekarang kamu sudah tahu kan kenapa Papa kamu pergi? Karena Mama kamu berselingkuh. Kamu kosong. Yo,
Mama nggak mungkin ngelakuin perbuatan semacam ini. Ini pasti permainan orang tolol yang ingin merusak nama baik Mama. Tapi foto-foto ini kan membuktikannya. Aku tahu kamu shock. Aku dan Papa juga shock saat menerima foto-foto ini. Tapi ini kenyataan, ini jawabannya. Kamu dan Papa kamu boleh aja percaya. Tapi saya nggak goblok. Dan percaya gitu aja seperti kalian berdua. Oh, jadi menurut kamu aku dan Papa orang goblok? Iya! Apa kamu? Orang nggak berpendidikan seperti Papa kamu memang dapat termakan gosip murahan. Yo, hati-hati ya kamu kalau ngomong. Ini bukan gosip, ini kenyataan. Ternyata mama kamu yang kamu agung-agungkan, yang kamu puji-puji setinggi langit itu nggak lebih dari perempuan murahan. Jika hati boleh memilih, ingin ku sapa diri di hati. Akhir kisah apa terjadi, hanya hati kita yang jaga rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati.